Bagi kamu yang sudah menonton versi remake live action dari film Mulan, pasti pernah melihat desa asal Mulan dengan bangunannya yang unik, yang berbentuk bulat dan seperti benteng. Nah, kali ini kita akan melihat langsung ke lokasinya di Fujian, provinsi dengan jumlah thulo terbanyak di Tiongkok. Thulo secara harafiah artinya rumah tanah. Thulo dibangun sebagian besar dari tanah liat, tanah berpasir, dan ubin abu-abu dengan batang bambu atau kayu yang berperan sebagai besi beton dalam konstruksi modern. Thulo merupakan rumah khas orang Hakka, sebuah subsuku Han yang leluhurnya berasal dari daratan tengah Tiongkok, yang sekarang merupakan provinsi Henan. Dalam sejarahnya, mereka bermigrasi secara besar-besaran sebanyak 5 kali karena peperangan maupun bencana di kampung halaman mereka. Banyak juga orang Hakka yang keluar Tiongkok selama beberapa ratus tahun terakhir, hingga akhirnya tersebar di berbagai belahan dunia. Nah, kali ini aku mengajak kalian melihat langsung rumah thulo yang ada di distrik Yongting, kota Longyan, provinsi Fujian. Dulu aku sudah pernah bikin vlog tentang thulo lainnya yang ada di provinsi Fujian maupun Guangdong. Bagi yang belum nonton, yuk ditonton dulu biar informasi yang didapatkan lebih komplit. Terima kasih dan selamat menonton. Selamat pagi semuanya dari kota Xiamen, provinsi Fujian, Tiongkok. Nah, pagi hari ini aku mau berangkat ke sebuah desa orang Hakka yang terletak di provinsi Fujian. Nah, di desa tersebut terdapat begitu banyak rumah thulo atau rumah khas orang Hakka. Area tersebut namanya area Yongting yang masih terletak di provinsi Fujian. Dan hari ini aku berangkatnya naik carpooling gitu ya. Kayak sharing ride gitu. Jadi ini supirnya kebetulan memang mau ke tempat wisata tersebut. Dan kayak aku minta tumpangan gitu ya. Jadi ini di aplikasi Titi. Jadi kalau supirnya mau berangkat ke sana tapi mobilnya kosong, dia boleh bawa tumpangan gitu. Nah, ini aku minta tumpangan di aplikasi Titi. Bayarnya 96 yuan untuk satu orang. Aku lagi nunggu nih. Nah, dari sini ke objek wisata Rumah Hakka Thulo yang terletak di area Yongting, provinsi Fujian. Bisa naik kereta cepat juga, tapi agak repot ya, nggak ada yang langsung sampai gitu. Kalau naik kereta cepat, kita harus naik kereta sampai sebuah kota, kabupaten yang namanya Longyan. Nah, dari sana mau naik mobil lagi ke objek wisatanya, jadi agak repot. Jadi kemarin aku pikir cara yang lain yang lebih cepat dan mudah. Lalu aku teringat, ada kayak carpooling gitu ya. Aku coba-coba dan ternyata memang ada yang mau ke sana juga. Dan aku minta tumpangan. Halo. 好嘞，那豆浆是多少呢？豆浆2块。你要豆浆还要1只。 Ini aku beli bakpao buat sarapan sambil nunggu mobilnya. Ini bakpao harganya 3,5 yuan, kurang lebih 8.000 rupiah ya, nggak sampai. Isi char siu, isi daging gitu, daging manis. Lumayan gede juga bakpaonya. Ini mobilnya udah datang. Oh, 你好。你好，请问你尾号多少769。7695。对。车主反馈您已上车，行程即将开始。我们走，从那边上去吧。 Hari itu adalah hari kedua tahun baru Imlek. Pemilik mobil beserta istri dan anaknya mudik ke desa yang tidak jauh dari tempat yang ingin aku kunjungi.
今天太感谢了，外面也没了。因为我本来打算是先到那个龙岩，坐高铁到龙岩，然后再从那个龙岩打车，然后我就尝试看一下有没有顺风车，就真的打到了。因为本来接他们回来，然后我小子都说，我都说早点回去不会堵车。啊，他说看样的你们老乡也一起顺路回去。那我说如果要再去接人，我们就会堵在路上。显示是这边的。啊，对对对，好吧。好，谢谢谢谢。嗯。喂。带你。好，谢谢谢谢。再见再见再见。是在你那边呢。啊，好。啊，拜拜拜拜，新年快乐啊，新年快乐。哎，拜拜。开心。好。Ini udah sampai penginapannya ya. Perjalanan kurang lebih 2,5 jam. Tadi agak macet soalnya. Tadi itu mereka satu keluarga. Kebetulan kampung mereka, desa mereka cuma di sebelah sini, sebelah kampung ini. Jadi pas balik, mereka sekalian bawa penumpang. Lumayan juga kan? Lumayan juga bisa berkenalan juga dengan teman baru. 你是从香港还是澳门那边？哦，不是，我是印尼的，印度尼西亚的。那算是个华侨。华裔。等一下啊。稍等一下。Di sini ya 205. Oh. Wah, kamarnya bagus ya. Luas banget, ada 2 kasur lagi. Ini cocok buat satu keluarga nih, bertiga gitu. Bersih banget dan masih baru. Wah, toiletnya pun bagus nih. Udah pakai kloset otomatis. Mantap. Dan ini untuk harga per malamnya, karena pas liburan tahun baru Imlek, ini mahal ya. Ini harganya 500, kurang lebih 500 yuan per malam. 1 juta rupiah. Tapi kalau hari biasa, bukan hari libur, ini cuma sekitar 200 yuan doang. Semalamnya 400 ribuan. Jarak dari homestay ke lokasi objek wisata sekitar 1, km. Pemilik homestay berbaik hati mengantar aku dengan mengendarai mobil. Harga tiket masuk objek wisata 98 yuan yang berlaku selama 1 hari. Artinya kita bebas keluar masuk selama 24 jam.查架困咗，我知道，我做停車場啊。睇集中你請集完冇關就停後。我等馬上我去。就冇去睇啦嗬。啊，影下俾佢。我朋友都係話泡茶。佢啊，幾好開攰茶啊！哦，開攰茶㗎啦。我做得啊。唔怕，好玩㗎啦，唔怕。我差唔多6分鐘就出來。啊？5分鐘。5分鐘都要。Nah, sekarang aku sudah berada di kawasan objek wisata The Prince of Fujian Hulo yang terletak di area Yongting, kota Kabupaten Longyan, Provinsi Fujian. Di dalam kawasan objek wisata ini terdapat begitu banyak sekali rumah Hulo, rumahnya khas orang Hakka. Dan di belakang aku ini merupakan
rumah tanah atau Tulo yang paling representatif yang ada di kawasan ini. Namanya Zhencheng Lou.进城楼是我家的土楼，我是这里的后代，第4代楼主哈。我们这个整个楼外观啊，就像一顶宋朝的官帽，一手抓经济，一手抓教育。老祖先靠什么发家？靠做烟和烟刀。好，这一2楼不开窗，它是防土匪野兽。3、4楼睡觉的卧室，墙体的地基1.5米。厚度1.3米，高度17米，直径69，整个土楼5000平米。它建于1912年，17年建成功，22年装修好搬进来，到现在113年，总共有3个门、9个天井、20个澡堂、4副楼梯、222个房间，楼中楼啊。那220个房间可以住几个人啊？它是1、2楼没坐人的啊，那最多就有100个房间可以坐人。哦，我们现在坐了100多个人，其实如果坐满的话，可以坐200多人。这是4个兄弟传下的后代。那你买票了哈？验不验都无所谓，我们先走。Nah, sekarang aku udah masuk ke dalam sini. Kalau kita lihat, rumah Tulo yang satu ini terdiri dari 2 lapis atau 2 lingkaran. Lingkaran bagian luar ditempati oleh pemiliknya. Lantai 1 sebagai dapur, lantai 2 sebagai gudang, lantai ketiga dan keempat sebagai kamar tidur. Nah, kita masuk ke dalam ya. Ini lingkaran luar. Aku mau masuk ke dalam sana. Dan untuk masuk ke dalam sana, ini lingkaran dalamnya. Bagian lingkaran dalamnya. Dan di rumah Tulo, orang Hakka di sini penuh dengan filosofi. Itu ada tulisan-tulisannya, kayak puisi gitu. Kedua sisi ini artinya, kalau ingin mengurus negara dengan baik, harus belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Harus tekun belajar. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini udah bagian intinya di tengah-tengah dari Tulo. Kalau kita lihat di sini, ini lapis keduanya, lingkaran bagian dalamnya. Lingkaran bagian dalam ya. Dan lingkaran bagian dalam adalah tempat tinggal buat para tamu. Jadi kalau ada orang yang bertamu ke sini, tempat tidurnya di lingkaran dalam ini. Lalu di tengah-tengah sini ada sebuah aula gitu ya, kelihatan ya. Ini dulunya berfungsi sebagai teater, tempat pertunjukan gitu. Dan di tengah-tengah sana adalah tempat duduk buat para tamu VIP. Karena orang Hakka sangat menghormati tamu, sehingga tamu itu ditempatkan di tengah-tengah. Dan kalau kita lihat, posisi bagian tengahnya lebih tinggi dibandingkan dengan posisi bagian kiri dan kanannya. Ini juga merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap tamu yang datang. Tamu ditempatkan di tengah-tengah dan ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Selain tempat duduk untuk menonton
opera atau pertunjukan gitu. Di lantai 2 ada tempat tinggal juga. Di lingkaran bagian dalamnya ya. Ada kamar buat tamu. Nah, kita masuk lagi ke dalam sana, bagian paling dalam. Di sini adalah tempat penghormatan terhadap Dewi Kwan Im. Jadi konon dulu saat leluhur orang Hakka bermigrasi dari Henan, bagian utara Tiongkok, mereka bermigrasi ke sini. Saat bermigrasi, mereka membawa patung Dewi Kwan Im. Dewi Kwan Im melindungi mereka dari Henan sampai ke tempat ini. Ini lingkaran luarnya ya. Lantai pertama di bagian lingkaran luarnya merupakan dapur, berfungsi sebagai dapur. 装着门啊，装这个门啊，对，这个是门孔啊。以前是没有下铁钉，木头小打进去，门一关就叫独家院落，打开来小事会大家庭。 Dan bagian bawahnya juga ada lubang untuk menancapkan tiang pintu. Nah, pada saat pintu ditutup, berfungsi sebagai tembok anti api juga. Apabila terjadi kebakaran, enggak semuanya terbakar gitu loh. Jadi, tembok-tembok yang menjadi pembatas ini akan melindungi ruangan-ruangan yang di dalamnya. Biar apinya enggak meluas ya, enggak menyebar ke sisi-sisi lainnya. Selain itu, tembok-tembok ini, pintu ini juga berfungsi sebagai pelindung dari perampok. Jadi kalau ada orang jahat yang datang, mau merampok mereka masuk ke dalam rumah, pemilik rumahnya akan memasang pintu, mengunci pintunya, dan perampoknya akan terkurung di tengah-tengah sini. Terkurung di tengah-tengah sini, kalau nggak menyerah, kelaparan, mati kelaparan jadinya ya. Beliau adalah ibu dari pemilik homestay tempat aku menginap. Biasanya turis tidak diperbolehkan untuk naik ke lantai atas. Kebetulan beliau juga merupakan salah satu tuan rumah di sini. Sehingga aku diajak naik ke atas dan dijelaskan mengenai asal-usul dari rumah Thulo yang satu ini. Nah, di lantai kedua di sini nggak ada jendela ya, tapi kayak ada sebuah lubang itu berbentuk segi 5. Ini fungsinya sebagai sebuah tanda, menandakan kalau kita masih bisa naik ke atas. Di atas masih ada beberapa tingkat lagi gitu. Soalnya orang zaman dulu belum tentu bisa membaca. Yang tingkat pendidikannya rendah dulu tinggal di perdesaan, nggak bisa membaca huruf-huruf Mandarin, jadi menggunakan tanda-tanda seperti ini. Nah, di lantai 2 ini berfungsi sebagai gudang, tempat penyimpanan makanan. Meskipun namanya Thulo atau rumah tanah, tetapi ini tidak murni terbuat dari tanah doang, merupakan kombinasi dari tanah dan kayu. Ini sekarang kita naik ke lantai ketiga. Lantai 3 merupakan ruang tidur atau kamar tidur. Dan di sini tetap sama, masih ada sebuah tanda seperti ini yang menunjukkan kalau di atas masih ada lantai keempat.
Nah, mulai dari lantai 3 sudah ada jendela ya, sebagai ventilasi udara. Kalau lihat nih dindingnya tebal sekali. Ini ketebalannya bisa mencapai 1 meter nih. Kenapa dindingnya dibangun setebal nih? Karena pada zaman dulu, rumah Thulo selain sebagai tempat tinggal juga berfungsi sebagai benteng pertahanan. Karena orang-orang Hakka dulunya tinggal di area pegunungan, kadang ada perampok yang datang untuk merampok mereka. Jadi mereka harus memikirkan cara untuk melindungi diri sendiri. Makanya temboknya tebal banget dan juga berfungsi untuk menahan angin, terutama pas musim dingin. Jadi dengan tembok setebal itu, di dalam sini nggak bakal merasa terlalu dingin ya. Di sini orang jemur baju di sini semuanya. Dan ini kamar-kamar mereka. Ini dikunci, digembok. Nah, kita lanjut lagi ke lantai 4, lantai terakhir. Nah, kalau udah sampai lantai 4, ini tandanya udah beda lagi. Dia nggak berbentuk kerucut ke atas lagi ya. Berbentuk lonjong kayak gini, bulat. Ini menandakan kalau di atas sudah nggak ada bangunan lagi. Udah lantai terakhir nih.每上一层要少20公分，材料少，承受能力不要那么多啊。为什么呢？要慢慢变薄是吗？对，因为那材料不要那么多，人承受能力又没有那么重。 Nah, ini contoh kamarnya. Ukuran setiap kamarnya semuanya sama, nggak ada beda. Besar kecilnya semua sama. Aku udah ketiga kalinya datang ke rumah Thulo, tapi di tempat yang berbeda. Di daerah Yongting. Terdapat kurang lebih 23.000 rumah Thulo, tetapi yang terpelihara terawat dengan baik sekitar 365 Thulo. Yang terawat dengan baik ya. 以前啊，有些住很多人，有些住1个人，有些住2个人。以前如果带小孩3、4个小孩，一家人住6、7个、7、8个都有。那个每个房间大小都一样？对，一模一样的。三角瓦顶，它像希腊雅典的神庙。4根柱子，罗马式的柱。那厅叫人民大会堂大厅。 北京的鸟巢像我家的瓦顶，里面是洋房，外圈是土房，外土内洋，中西合璧，楼中有楼，大楼套小楼。外国人的理念，中国人的传统文化。为什么以前要把这个西方文化、西方的建筑理念对融入到我们？为什么呢？以前因为我老祖先去外国留过学，他觉得很漂亮，给他。 思想开化一点，建了一个最完美的土楼。Nah, rumah Thulo yang satu ini disebut juga sebagai rumah Thulo Pakwa. Kalau teman-teman ada yang mengerti tentang filosofi atau budaya Mandarin, pasti tahu namanya Pakwa. Pakwa kalau diterjemahkan langsung, Pa artinya 8, Kwa artinya sisi atau sudut. Nah, karena di rumah Thulo yang berbentuk bundar ini terdapat 8 tembok pembatas seperti ini. Ini satu tembok pembatas ya. Kemudian kalau kita lihat ke sana, seberang sana itu ada juga. Totalnya ada 8 tembok pembatas seperti ini. Jadi disebut sebagai rumah Thulo Pakwa. Dan ini fungsinya juga merupakan sistem pembagian yang adil.
Karena dulunya rumah Thulo yang satu ini, seperti yang aku bilang tadi, dibangun oleh 4 bersaudara, 4 kakak adik. Nah, setiap orang mendapatkan jatah 2 kuah atau 2 sisi seperti ini. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi satu anak dapat 2 sisi. Keluarganya dan keturunannya tinggal di satu sisi kayak gini. Misalnya anak kedua nih, yang 2 sisi ini punya anak kedua. Anaknya, cucu-cucunya semuanya tinggal di kamar-kamar yang terletak di 2 sisi ini doang. Jadi sistem pembagian yang adil. 这个墙叫八卦墙，也叫隔火墙，也叫防震的功能。2米多，这个墙没有这个墙垫起来会压下。那火烧起来的时候，这墙刚好可以挡开，那就烧了一挂。对，它这个设计的很周到的，很精细的。4个兄弟传下的后代，整个楼宇4个人间嘛，1个人2挂是很公平的。每一个有公共场所，正门2边边门后面观音厅。谁都没赚谁的便宜，但是比如说你是老大家，你就分这2挂，你生多少个儿子也不能到老2、老3、老4家去分，他们也是，你不够住外面去借，那证明这个家族兴旺，风水好。客家人非常讲究的就是风水。你说牙齿跟石头很轻啊，都有咬着。那我们虽然说有时候也会吵架，但是对外还是一致的。客家人是非常团结的。我们2个吵架今天，你明天你跟人家有事情，我也要去帮你，那不然我也不帮你，你也不帮我，那就变很自私了。所以客家人兄弟合作友爱，很团结，这是真的有。Nah, Chen Chenglou dibangun oleh orang bermarga Lin dan beliau memiliki 4 orang putra. Dan pada saat membangun rumah Thulo yang satu ini, ke-4 putranya bergotong royong bersama-sama membangun rumah ini. Anak pertama bertugas mencari lokasi untuk membangun rumah. Anak kedua bertugas mengumpulkan bahan bangunan. Anak ketiga bertugas sebagai tukangnya. Dan anak keempat bertugas sebagai desainer atau perancang dari rumah ini. Jadi ini secara langsung juga merefleksikan rasa persaudaraan, rasa persatuan yang sangat kuat dari orang Hakka. Nah, rumah Thulo Chen Chenglou juga memasukkan unsur yin dan yang ke dalam desainnya. Di kedua sisinya ada sumur, masing-masing ada sebuah sumur ya. Di sebelah kiri dan kanannya masing-masing ada sebuah sumur. Satu sisi melambangkan unsur yin dan sisi lainnya melambangkan unsur yang. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya-tanya, toiletnya di mana? Kamar mandinya di mana? Jadi ini salah satu yang kurang nyaman kalau tinggal di rumah Thulo. Bagi orang modern ya, toiletnya di luar, nggak ada di dalam sana. Jadi kalau mau ke toilet harus keluar dari rumahnya. Oh, toiletnya di sini jadinya. Di luar sini. Ih, ada kandang ayam.
toiletnya di sini nah. Toilet cowok dan toilet cewek di sini. Tempat ini bagus banget ya. Tapi dulunya tempat ini merupakan desa pelosok terpencil daerah 3T gitu kah. Sekarang sudah dikembangkan menjadi area wisata yang begitu maju, ramai banget dan dikelola dengan sangat baik. Tapi ada satu fun fact, mengapa rumah Thulo khas Hakka bisa terkenal di seluruh dunia, bisa mendunia. Konon katanya dulu Amerika mengintai wilayah Tiongkok dengan satelitnya dari atas ketinggian gitu. Mereka lihat di daerah ini, area ini, terdapat begitu banyak bangunan berbentuk lingkaran. Pada saat itu mereka nggak melihat jelas dari ketinggian kan. Dikirain tempat peluncuran rudal. Nah, Amerika pun mengutus mata-mata datang ke sini, langsung mengecek langsung ke lokasinya. Dan ternyata setelah mereka datang, mereka baru tahu ini merupakan rumah Hakka, rumah orang Hakka, tempat tinggal bagi orang Hakka ya, rumah Thulo. Dan sejak saat itu ya, Thulo menjadi terkenal. Ini berkat Amerika juga nih. Salah satu fun fact. Dan sekarang aku mau makan siang dulu di salah satu restoran yang ada di sini. Ini makanan khas Hakka, namanya Meicai Kourou, makanan khas Hakka. Ini daging babi dengan sayur asin gitu. Dan ini ada tahu. Tahu dengan jamur dan daging. Orang Hakka pasti tahu makanan ini. Ini dagingnya masih kurang lembut. Kurang lama dimasaknya kali ya. Tapi rasanya oke, rasa dari sayur asinnya. Biasanya kourou yang aku makan nih, bagian kulitnya udah lembut banget juga, langsung lumar di mulut gitu kan. Ini masih keras, agak susah dikunyah. Sayur asinnya enak. Tahu. Tahunya enak sih. Tapi ini porsinya gede banget, kayaknya nggak habis. Nanti aku mau bungkus aja. Itu kedengaran ada suara helikopter ya. Jadi tempat wisata ini juga menyediakan layanan naik helikopter, melihat pemandangan area ini dari atas pesawat.
Rumah Pulau di Tiongkok terutama tersebar di Provinsi Fujian, Guangdong, Jiangxi, dan sebagian lagi di Provinsi Guangxi. Tapi yang paling banyak memang di Provinsi Fujian. Usianya berbeda-beda juga. Yang paling tua itu bisa sampai 700-800 tahun. Kalau di sini tadi yang kita kunjungi tadi baru berusia 100 tahun lebih ya. Dan ini aku mau mengunjungi rumah Pulau terkecil yang ada di dunia. Juga masih dalam kawasan objek wisata The Prince of Fujian Pulau. Nah ini dia, Rusheng Lou, pulau paling kecil yang ada di dunia. Diameternya cuma sekitar 23 meter, terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama berfungsi sebagai dapur. Lantai kedua sebagai tempat penyimpanan makanan. Nah, lantai ketiga baru ditempati. Kamar tidurnya di lantai ketiga. Kecil banget ya ini ya. Ini dibangun pada tahun 1901. Juga ditempati oleh orang bermarga Lin. Dan sini tempat sembahyang juga ya. Ada altar gitu. Aku nggak naik ke atas lagi ya. Kurang lebih sama aja strukturnya. Cuma ini ukuran mininya. Dan untuk naik ke atas sana, bayar 10 yuan kepada pemilik rumah pulau ini. Ini adalah salah satu pulau yang paling unik yang ada di kawasan objek wisata ini. Namanya Fuyu Lou. Kalau kita lihat dari atas, bentuknya persegi dan terdiri dari 3 lapis. Jadi ada bagian depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Fuyu Lou dibangun pada tahun 1880, sudah berusia 140 tahun lebih. Dan kalau kita lihat nih bagian depannya, terdiri dari 3 pintu ya. Ada pintu tengah, kemudian di sebelah kiri ada 1 pintu juga, dan di sebelah kanan ada 1 pintu juga. Dan masing-masing pintu mewakili 1 keluarga. Dulunya tempat ini dihuni oleh 3 abang adik. Nah, pintu tengah ini diberikan kepada anak bungsu. Pintu sebelah kiri untuk anak sulung, dan pintu sebelah kanan untuk anak kedua. Jadi ini merupakan representasi orang HK yang menghormati orang tua dan menyayangi anak kecil. Sehingga pintu bagian tengah diberikan pada si bungsu. Kita coba masuk ke dalam sini. Ini unik banget ya. Pulau yang satu ini masih asli banget, belum pernah direnovasi secara besar-besaran. Kalau kita lihat nih pintunya, nah masih pintu zaman dulu.
Dan seperti yang aku bilang, Tugu 1 ini terbagi dari 3 bagian ya. Ini bangunan paling depannya, lapis pertamanya. Ini cuma 2 tingkat, lapis pertamanya. Terus di tengah-tengah ini, di antara ruang lapis pertama dengan ruang di lapis kedua, ada sebuah perkarangan kayak gini. Dan ruang tengah merupakan aula penghormatan terhadap leluhur. Dan di sana ada sebuah cermin ya kelihatan tengah-tengah sana. Jadi dulunya kalau anak kecil nakal bakal dihukum di sini, disuruh berlutut di sini, menghadap cermin gitu. Disuruh introspeksi diri. Jadi dulunya anak bungsu kalau masuk ke rumah lewat pintu tengah sini, langsung ke sini. Dan di antara pintu tengah ke pintu kiri, di sebelah kiri sana dan sebelah kanan sana ada sebuah pintu kecil kayak gini nah, kelihatannya. Jadi nembus. Oh. Jadi di bagian sampingnya ada 3 lantai gitu. Bagian depannya ini 2 lantai, bagian sampingnya 3 lantai. Agak unik nih. Dan sampai sekarang masih ditempati nih. Ini di sebelah kanannya sama juga. Ini ruang buat anak kedua ya. Sama juga. Bangunan bagian depannya 2 lantai, dan di sampingnya ada 3 lantai. 1, 2, 3. Tengah-tengah ada perkarangan juga. Nah, ini kita masuk ke bagian paling belakang. Di sini ada tangga. Jadi tangganya di sini ya. Ini perkarangan kedua antara ruang bagian tengah, lapis kedua, dengan ruang lapis ketiga, bagian paling belakangnya. Nah, ini kalau bangunan paling belakang ada berapa tingkat nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tingkat. Unik ya, yang satu ini ya. Sekarang sudah jadi restoran sih. Tadi itu banyak makan di sana. Kayaknya bagian tengah ini yang paling luas ya buat si anak bungsunya. Tadi aku dengar rumah ini dulunya dibangun menghabiskan biaya yang sangat besar. Kalau dihitung dengan uang sekarang sekitar 30 juta renminbi. 30 juta renminbi sekitar 60 miliar rupiah lah. Kalau dihitung pakai uang sekarang ya. Pada zaman dulu itu udah mewah banget, kediaman mewah. Ini bagian paling sampingnya, bagian sampingnya ya, seperti ini loh.
Ada jendela juga. Rumah yang satu ini dihuni oleh 9 kakak katanya. 9 kakak, totalnya kurang lebih 100-an orang. Di sini masih banyak sekali rumah Tulo yang lainnya. Nggak bisa dilihat satu persatu ya, kebanyakan. Aku cuma bawa kalian melihat beberapa yang paling unik, yang paling representatif. Di sini ada pohon beringin raksasa, gede amat nih pohonnya, udah tua banget kayaknya. Dan di depan pohon beringin ya, ada tempat penghormatan pada dewan. Pohon keramat nih. Menjelang malam hari diadakan light show di Zhencheng. Light show ini akan terus berlangsung selama liburan Tahun Baru Imlek. Tulo dijadikan layar proyeksi untuk menampilkan sejarah dan asal-usul orang Hakka, serta kekayaan budayanya.
Bagian ini menampilkan sejarah migrasi orang Hakka ke luar Tiongkok menuju berbagai belahan di dunia, yang sebagian besar berlangsung pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Di penghujung dinasti Qing terjadi sejumlah tragedi berdarah yang melibatkan orang Hakka. Pertama adalah Taiping Rebellion, sebuah pemberontakan yang diinisiasi oleh orang Hakka untuk melawan pemerintah dinasti Qing. Terjadi juga perang antara orang Hakka dengan orang Kantonis di Guangdong yang dikenal sebagai Perang Klan Punti Hakka. Berbagai gejolak pada saat itu memaksa orang Hakka untuk keluar Tiongkok menuju sejumlah negara, termasuk Indonesia.想走遍世界，又带着对中国梦的理解，对乡愁的守望，回归于此，在群山环抱的土楼间，留住客家文化和客家精神。没带葱，先带行，先拿来。行嘞，你这个嘞？那你坐这边来，我那边。我嫁这边30年了。30年。嗯。那您的丈夫？我老公是第4代，我儿子第5代，我孙子第6代。113年。那这个土楼的话，我看也不是所有的房间都有人住吧？现在有很多都搬出去了。去海外了。去海外。因为文科的时候这里有点那个嘛，地主的成分这样子的，很多逃到海外就不要去给他拿来那个，比如说不要拿来批斗啊或者怎么样啊，外面生存，然后有钱做公共事业又回来。那这个整个村子都姓林嘛？双木林头尾3公里，整个村都姓林，3000多人。大概有3000多人。对。那也就是说，这个你们姓林之间，这个村里边的姓林的都不可以结婚了？可以。可以啊。我们楼里就不可以，一个楼的话都有血缘关系的，那不可能。啊，明白了。那如果不是这个楼的就可以是吗？对。也就是说没有什么血缘关系了。对。啊，那这个土楼之前有没有修缮过呢？有，前年的时候修缮，你看它拍的不？啊。就是有一些，我们修缮只能是修瓦和瓦底下那一块木头啊，其他都不用。那像这个墙壁啊，这些门啊都没有修过啊。这个门申报事宜的之前弄过啊，申报事宜过后该怎么样就怎么样，它全部有拍片在那边。如果你破坏它，你要修回去的，不行弄它。那你们这边的话有几个房间呢？我啊，对啊，我才分3个房间那么大栋。我们客家人是传承的，一代一代相传，不是说你想多少就多少。就传下来3个房间。对，因为我老公好几个兄弟，要公平的分是吗？对，那必须的。一代代相传就必须要公平，不分就不行了。那我看这个土楼有方的有圆的，以前是先有方的还是先有圆的呢？这个我也不太清楚哈。具体位置的话，就是有时候嘛，八卦风水啊，那些罗盘那些自己的感觉，还有请风水先生说，如果这个位置拿来建方的，家族兴旺，你又拿偏偏给它建成圆的，那肯定就不行了。也要看风水的。对，这个客家人建房子是非常讲究的，就是风水。风水学里面的很神奇的那一些东西，那就要去用这个来配置。那你们刚过来的时候，从那个以前啊，就很久，我不知道你了解不了解，从河南那边迁过来的时候，直接建土楼了吗？那没有，肯定就来这边做茅屋啊，住山洞啊。然后慢慢的有规模，比较更有钱，我有钱你没钱，我要把家人保护起来，慢慢的有规模。那还有一件事情我想问的，
您不要介意啊，就是我看在里面的话没有厕所，那上厕所的话，我们以前的卫生间是五股回笼的，卫生间在楼外。只有在外面是吗？对，因为卫生间是肥料，每一个人的卫生间都拿来做肥料的。哦，那里面有卫生间，他们比较会觉得脏污染是吗？味道会很重。但是我们又有养家禽，因为外面怕被人家偷去。我们的家禽是放养的，然后它的粪呢可以用桶来装起来，你也做肥料。我们以前这里买不到肥料，就是有机肥。以前这里生活也比较艰苦，就对，深山老林如果没有旅游开发的话，这里是真的有点苦的，不容易的。我们的电和路，86年、87年开始，以前小公路，旅游开发慢慢有规模才那么好的路。那以前你还小的时候，还记得那个时候就要出去跑一趟，就很不容易啊。那太不容易了，我们赶集要走路啊，赶集啊。走路要走多远呢？福坑镇里啊，我娘家到那边镇里要3、4公里，走又来回6、7公里。6、7公里。走路还要去挑肥料回来。挑肥料回来？因为后来的话有肥料了嘛。你要挑回来种东西。车也没法过那个时候。以前还没开路。就只能这样。不过客家人知道吗？在印尼那边，我们对客家人的评价是，就是吃苦耐劳。对，吃苦耐劳也很勤俭的，就是节约。对，都一样的。然后女的都很能干。那不干没饭吃，必须要2个人同心协力。我以前我最早在厦门打工，然后厦门打工以后，我跟我老公结婚，我在县城卖衣服。衣服卖了以后，那边我在楼上的话，那经济不好，我就回来了。然后就开始卖茶叶。卖茶叶了。对，本身我老公几兄弟他就有在卖茶叶。本来就有茶叶。有茶叶。茶叶。那这些你们卖的茶都是自己种的哈？对，是自己弄的。那好厉害，您也很厉害就。这就是没办法，生活所逼嘛，对吧？做人就要做。那现在这里面的话，游客随便进出是吗？对。但是不可以上楼。对，因为上楼的话，太多人上去承受不了。对。毕竟是土和木头的。对。还有些抽烟的，还有些怎么样的不安全。对。毕竟现在已经是文物保护单位了。对。好，谢谢阿姨。好，谢谢你。科烟的比较好的烟，这多少钱？对，这个是28，这里25，这个是20，这个是50块，20块半。Segitu dulu untuk vlog kali ini mengenai Tulo, rumah khas orang Hakka dari Yongting, Provinsi Fujian, Tiongkok. Semoga kalian suka dengan vlog kali ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!